Ngapain kamu kesini? Makin jago makin hari kesini. 1 tahun saya tantang mereka nggak berani. Hari raya sekarang baru berani pindah sama saya. Di gang kecil ini ya, di mana titiknya mohon maaf di sini, dari sini aja ya, karena ini masih di garis polisi. Dari sebelah sini. Yang di kuning itu? Iya. Cara itu paling tidak ada tindakan antar laki-laki berhubungan dengan harga diri. Mel, Cong, Pak D angkatin, Pak D udah nggak kuat. Dalam kurun waktu 3 bulan, Carok di Bangkalan, Madura ini kembali terjadi setelah terakhir pada bulan Januari 2024 lalu. Di bulan April ini saja terdapat 2 kasus. Yang pertama ini antar warga di sebuah pesta membawa senjata tajam jenis celurit namun berhasil diredam ataupun juga dilerai. Tetapi pemirsa, beberapa hari setelahnya terdapat Carok ataupun juga kasus pembunuhan dengan senjata tajam jenis celurit lagi antara paman dan juga ponakannya yang kemudian ini berakhir sang paman ini harus meninggal dunia. Kita akan menuju ke lokasi di Desa Arosbaya, Bangkalan, Madura untuk mengetahui secara langsung seperti apa kronologinya dan mencari tahu mengapa kemudian ini Carok semakin sering atau susah sekali dihindari oleh warga atau khususnya di Bangkalan, Madura. Kita temukan faktanya bersama saya, Tiara Harahap. Pemirsa, kalau Anda ingat di bulan Januari tahun ini, Carok Madura, Bangkalan Madura ini sempat viral dan menyita perhatian dengan kasus Matanjar dan juga Hasan, yang dimana tim Fakta juga meliput dan mencari faktanya pada saat itu. Hari ini pemirsa, tim Fakta kembali datang ke Bangkalan Madura dengan kasus serupa, Carok yang terjadi antara ponakan dan juga paman, begitu, yang kemudian ini satu di antara mereka meninggal dunia. Kita akan melihat seperti apa TKP-nya karena kami mendapatkan informasi bahwa apa yang sudah dipasang atau polis lain yang terpasang ini adalah TKP tempat di mana Carok yang terjadi pada tanggal 15 April 2024 kemarin. Kalau kita lihat lebih dekat, di sini ada polis lain ataupun juga garis polisi. Anda bisa lihat juga di seberang sana, kita juga melihat garis polisi, artinya saya bisa asumsikan bahwa ini adalah lokasi di mana Carok antara kedua belah pihak tersebut terjadi. Kita nanti akan mencari tahu lebih lanjut bagaimana kronologi dan juga posisi atau titik-titik di mana Carok tersebut terjadi. Tetapi yang jelas yang bisa disimpulkan di sini adalah lokasi dari kejadian ini cukup sempit ya. Dan ini akan tentunya akan menyulitkan warga untuk kemudian ini melerai kedua belah pihak. Saya mendapatkan informasi juga bahwa di balik sana, di belakang bangunan ini adalah rumah dari korban. Kita akan langsung ke lokasi rumah korban tersebut dan bertanya pada salah satu saksi mata yang pada saat hari kejadian tersebut ini sempat melihat ataupun paling tidak mendengar bagaimana kejadian tersebut terjadi. Kita temukan faktanya. Assalamualaikum Pak. Maaf, saya Tiara dari Fakta TV One. Dengan Pak siapa? Maaf. Heri. Pak Heri. Pak Heri, saya boleh nanya ya, ini rumah korban dari Carok itu ya Pak? Atau pelaku? Pelaku di daerah sini, teman yang sini lebih tahu ini. Oke, saya ini saksinya. Oke, makasih ya Pak ya. Bukan yang tahu. Oh, yang tahu dia, yang tahu Mas ini ya, Mas siapa? Mas Miftahul Kamil. Mas Kamil. Oke, Mas Kamil, mohon maaf, kita boleh sambil berdiri Pak. Ya, saya Tiara dari Fakta TV One, Mas. Berarti Mas Kamil waktu hari kejadian tanggal 15 ya tuh Mas Tanggal ya? 15. Itu ada di lokasi ya? Ada di
di sini dekat pintu, terus Pak D itu kan saya duduk di kursi ini, Pak. Terus masuk, terus kan dengar bunyi sepeda pelaku. Sebentar, itu. berarti rumah Mas Kamil di sini. Iya. Yang pertama kali Mas Kamil dengar atau lihat ini suaranya siapa? Suaranya itu pelaku. Pelaku. Awal pertama. Oke. Iya. Terus kan habis cekcok itu, cekcoknya itu nggak tahu saya panjang, Pak. Panjang. Cekcoknya. Kita boleh ke sana ya Mas ya, Iya. untuk biar lebih jelas lagi. Artinya di sini adalah titik pertama, Titik kedua pertama. belah pihak ini Cekcok. Iya. Sempat kedengeran Mas, apa yang diomongin sama kedua belah pihak? Diomongin gitu, awal pertama itu pelaku itu ngomongnya gini, ngapain kamu kesini? Terus Pak D itu jawabnya gini, apa kamu kok makin jago makin hari kesini, bilang gitu. Posisi pelaku itu di mana? Di sini? Posisi pelaku di depan musola, Oh, di sini. posisi pelaku di depan musola dan Iya. tempat kita berdiri sekarang ini adalah posisi korban. Posisi korban. Oke, mereka ngomongnya berarti gini ya, berhadapannya ya? Iya. Oke, setelah itu? Habis itu Pak D itu masuk ke rumah bilang ke saya, kan niatnya mau najemin pisau buat daging itu, jualan daging itu. Bilangnya kayak gini, Mel, kasihin ke kakaknya. Terus pisaunya, ntar anterin ya Cong ya, gitu. Ya Pak D, mana? Gitu. Terus turun dari rumah, dari Gimana? rumah Di sini. Oke, kita sambil jalan nggak apa-apa ya Mas Kamil Iya. ya? Turun dari rumah mana? Turun dari rumah sini. Oke. Kan posisi saya ada di pisau itu, di pintu itu. Oh, Mas Kamil keluar dari sini. Iya. Boleh kita sambil jalan, kita datang ke titik itu. Mas Kamil keluar dari rumah ini, keluar dari pintu ini. Iya. Setelah itu? Korban itu ada di sini. Yang ngomong sama saya. Bilang gini, pisaunya ntar anterin Cong gitu. Terus saya jawab, iya Pak D, mana? Tunggu ambil dulu. Turun sini, cekcok lagi. Cekcok lagi itu sampai cekcok. Padahal tujuan meminta pisau itu untuk apa? Buat najemin daging. Daging, karena Iya. memang pekerjaannya itu ya? Iya, Oke. jualan daging. Oh, penjual daging. Jadi minta pisau, tapi tersangka sudah nunggu di sini? Tersangka itu masih di sana. Di masih sana? duduk di sana. Oke. Di musola. Hah? Terus turun cekcok lagi, habis cekcok lagi itu korban itu udah mau keluar, terus pelaku itu udah masuk ke rumahnya. Coba ya, kita berarti kembali ke hari H tersebut. Berarti Iya. setelah meminta pisau ke Mas Kamil ini, kan cekcok lagi nih di sini. Iya, cekcok lagi. Oke, setelah itu berarti Mas Kamil ikut dengan korban di sini? Iya, Oke. ikut terus korban itu bilang gini, udah Cong, tunggu di sini aja. Akhirnya Mas Kamil tunggu sini? Iya, tunggu sini. Terus saya ngeluarin sepeda. Oke. Sepeda itu ada di sana, Pak, di luar. Sepeda motor saya ada di luar. Terus tersangka itu pelaku masuk ke dalam, Masuk ke dalam rumah ini? Iya. Ini rumah siapa? rumah tersangka. Jadi rumah tersangka dan korban ini sebenarnya berhadap-hadapan ya? Oke, setelah masuk, Setelah masuk itu saya lihat-lihat gini, kok makin parah gitu. makin parah apanya? Yang cekcok gitu, makin marah gitu orangnya. Terus tak tungguin lama-lama itu ngambil bucu. Ngambil parang itu. Parang dari dalam rumah? Iya. Oke. Ngambil parang itu, terus saya lihat, saya berangkat, Pak D itu di luar bilang gini, Cong, ini pisaunya, itu sambil teriak. Cong, ini Cong, pisaunya, sambil teriak. Terus saya toleh, pas saya toleh itu ke Pak D saya itu, udah beradu pisau. Udah kejadian itu. Itu kejadiannya berarti setelah Mas Kamil tadi noleh ya, habis benerin motor, habis pindahin motor, itu di mana kejadiannya? Boleh ditunjukin lagi Mas titiknya? Di sini ya, berarti pertama kali beradu pisau. Beradu pisau di sebelah sana. Oh, di sana. Kedalaman. Pas tadi disiram. Setelah polis lain ini ya? Iya, Berarti lebih dekat dari sini atau dari sana? dari sana. Dari Lebih sana. dekat dari sana. Mas Kamil, saya boleh minta tolong kita putar ke depan biar bisa lebih jelas dari iya, sini siap. ya, nggak apa-apa ya? Iya. Oke, kita akan menuju ke depan pemirsa karena berdasarkan keterangan dari Mas Kamil ini di depan sana ini adalah proses ataupun juga proses ataupun juga kejadian di mana kedua belah pihak ini sudah mulai saling menyerang dengan senjata tajam masing-masing ataupun juga celurit dan parang ya Mas ya? Enggak, yang Pak D itu, yang korban itu pisau daging. Pisau daging, oke. Kita coba lihat ke depan lagi. Berarti sebenarnya sangat sempit ya Mas ya? Sempit emang, ya, apalagi pas itu gelap, nggak ada lampunya. Jam setengah 8. Jam setengah 8, jam 8-an ke atas. Di sekitaran ini sepi atau ramai?
kalau jam 8-an ke atas itu udah lumayan sepi. Sepi ya, oke. Jadi ini adalah lokasi di mana tadi pertama kali saya datang dan menunjukkan kepada Anda tempat kejadian perkara di mana carok tersebut atau perkelahian tersebut terjadi. Awal korban itu Pak D saya itu keluar dari sini keluarnya. Dari sini lompat sini kan sepedanya itu ada di sebelah sini. Di seberang? Di pintu. Oke. Ada di sebelah situ. Terus saya gini keluar dari gang bilang gini, "Cong, ini Cong pisaunya," gitu. Terus pas saya noleh, Pak D itu udah posisinya ada di sini, udah beradu pisau. Oh, sudah Berada di sini. di gang kecil ini ya, Mas Kamil ya. Iya. Di mana titiknya, mohon maaf Pak, kalau belum ditunjukin. Di sini, dari sini aja ya, karena ini masih di garis polisi. Dari sebelah sini. Yang di kuning itu? Iya, batu ada... kuning. Oke. Jadi ada plastik kuning itu adalah tanda cekcok ataupun juga carok itu kejadian ya Mas Iya. ya? Oke, Iya. terus apa lagi yang Mas Kamil lihat? Terus pas saya lihat itu kan saya manggil ayah saya langsung kabur ya. Iya. Manggil ayah saya. Pas balik ke sini lagi udah Pak D sama korban itu sama pelaku itu udah tergeletak. Tergeletak. Mas Kamil manggil Bapak ya? Iya. Bapak ayahnya berapa lama kira-kira? Sekitaran 2 menit. 2 menit? 2 menit dan setelah itu Mas Kamil kembali, mereka sudah berjatuhan? Iya, sudah berjatuh. Di mana Mas posisinya, mungkin pelaku di mana dan korban di mana yang Mas Kamil lihat? Dari sini? Dari sini. Dari botol sebelah plastik kuning Ya. itu sampai sini. Ini siapa? Itu udah apa namanya? Tertimpa Pak D itu. Ada di bawah. Oke. Tertimpa. Jadi korban ini ditimpa oleh pelaku? Iya, ditimpa, dipegang, terus kakinya dikunci, nggak bisa gerak sama sekali. Dikunci, terus Di titik yang sama berarti ya? udah berdatangan orang itu, Pak. Udah berdatangan, nggak bisa dipisahin pelaku itu. Susah dipisahin. Ada yang sempat mungkin diucapkan pelaku atau korban? Ada. Apa dia bilang? Dipesenin sama ayah saya. Bilangnya kurang tahu ya, Pak. Soalnya ayah saya itu. Oke. Tapi kalau yang setelah dilerai sama warga di sini, mereka sempat ngucapin sesuatu nggak? Enggak, cuman sama saya. Bilang apa? Sebelum diangkat sama saya ke rumah sakit itu, bilang gini, "Cong, itu kan kata Cong itu kata anak. Cong, Pak D udah nggak kuat, Pak D angkatin, Pak D sakit semua." Terus saya sambil nangis, ya namanya nggak kuat. Terus saya sambil nangis, megang tangan saya, megang sendiri. Posisi saya ada di sini, Pak D. Saya di sini jongkok, Pak D itu ada di sini. Oke. Berarti Kamil ini sempat ngobrol sama Pak D dari sini? Iya, dari sini saya sebelah sini, Pak D udah di sini. Ngobrolnya gimana Mas itu? Bilangnya gini, Posisinya? Posisinya Mas Kamil Kan- gimana? di sini jongkok. Jongkok, oke. Jongkok. Jongkok. Tangan saya di sini, Pak. Terus saya bingung mau mikirin apa, mau ngangkatin, takut gitu. Terus Pak D bilang, "Mel, Cong, Pak D angkatin, Pak D udah nggak kuat." Gitu sampai 3 kali. Terus saya udah ketiga kalinya ngomong ke saya bilang gitu. Saya teriak minta bantuan. Kenapa Mas Kamil sempat takut ngangkat posisinya Pak D waktu itu? Emang posisinya gimana? Posisinya tuh noleh ke kanan nggak bisa, noleh ke kiri nggak bisa. Udah kesakitan gitu. Terlungkup kah? Iya. Atau gimana? Terlungkup? Iya, terungkup gini, orangnya kakinya gini, orangnya tidurnya gini, terus noleh ke kanan ke kiri itu nggak bisa. Oh, jadi emang udah nggak bisa gerak Nggak sama bisa sekali gerak sama posisi sekali. di sini. Lukanya parah juga ya? Lukanya di sininya ya, Pak. Oke. Cuma di sini aja. Berapa lama kira-kira Mas Kamil ngobrol sama Pak D di sini? Pak D itu kalau ngobrolnya bentar, cuman yang saya nemenin itu agak ada 11 menitan lah. 10 menit kan? 10 menit. Lumayan juga ya. Iya. Lumayan. Terus sambil megang tangan saya terus itu sampai diangkat itu, pegang tangan saya. Gimana, berarti pakai tangan kirinya? Iya, pakai Mas tangan kiri Kamil. saya. Ini posisi rame Mas atau Rame, tapi nggak ada yang nggak ada yang bantu? nggak berani. Nunggu polisi. Terus pas itu habis diangkat itu anaknya datang. Oh, anak almarhum. Anak pertama bilang ke saya, "Cong, mana bapak?" gitu. "Mana bapak, Cong? Jawab, Cong." Saya udah nangis. Terus udah di rumah sakit itu orangnya udah bingung banget. Udah bingung banget.
Mas Kamil, tapi pada saat cekcok itu terjadi sempat tahu nggak sih sebenarnya masalah mereka berdua ini apa? Dari dulu emang, Mbak. Dari dulu emang nggak bisa dikumpulin itu berdua. Memang sudah bermasalah dari Iya, nggak bisa. Kalau di kayak ngumpul gitu, ngumpul sebentar tuh langsung cekcok lagi. Oke. Apa yang dicekcokin itu? Udah terbiasa, bahkan itu yang pelaku itu agak ada stresnya. Stres? Yang pelaku itu ada stresnya. Emang dari dulu. Apa yang diminta pelaku sih? Yang kayak harta. Harta? Oke, jadi permasalahan keluarga ya? Iya. Oke. Jadi permasalahan keluarga yang berapa lama sih sebenarnya masalah itu? Udah lama Pak, saya dari kecil. Oh, dari kecil? Dari saya kecil, cuman saya nggak tahu semuanya. Nah, kan Mas Kamil ini pernah lihat nggak sih, mereka kan sudah lama ya bermasalah. Tapi cekcok ini juga lumayan sering. Mereka Udah lumayan sering. coba untuk saling menghabisi satu sama lain kayak yang udah kejadian ini ya, carok satu sama lain ini udah sering juga. Enggak, dari dulu emang nggak ada niatan gitu, Mak. Cuman cekcok terus Mulut kalau aja ya, adu mulut aja. iya, kalau ada istrinya itu kan istrinya Pak D itu bilang gini, udah Kak jangan diterusin, jangan diladenin gitu. Udah tahu stres. Itu Pak D kalau ada istrinya nggak bakal ladenin. Berhubung tadi cuman sebentar mau nganterin pisau, ya berangkat sendiri. Dari udah 7 bulan nggak kesini, Pak. Udah 7 bulan Pak D itu nggak kesini. Soalnya nggak berani, takut rame gitu. Iya. Tapi kalau dari Mas Kamil sendiri yakin ya kalau sebenarnya pisau yang dipakai korban itu sebenarnya bukan untuk mengancam atau melawan, tapi ya emang karena kepentingan sebagai penjual daging itu tadi ya? Iya, korban itu niatnya mau ngasih saya, Jadi Pak. memang salah paham. Iya, cuman pelaku itu emang dari rumahnya ngambil lari ke sini. Terus Pak D itu udah buka jok, ngambil pisau daging itu. Terus noleh ke saya, ngeliat saya ada di gang sebelah, bilang gini, "Cong, ini Cong, pisaunya," gitu sambil teriak. Terus pas saya toleh, Pak D itu tiba-tiba udah beradu pisau. Oke, Mas Kamil, saya terima kasih sekali sudah mau meluangkan waktu berbagi cerita juga. Saya turut berduka cita juga sedalam-dalamnya ya Mas ya. Yang tabah juga Mas Kamil, dan sehat selalu. Kita temukan fakta selanjutnya. 1 tahun saya tantang mereka nggak berani. Hari raya sampai hari raya sekarang baru berani pindah rumah saya. Ditantang gimana sama Pak Muslihin? Saat ini tim Fakta akan mewawancarai tersangka. Kami mendapatkan kesempatan untuk bisa menanyakan langsung apa sebenarnya yang menjadi pemicu dan juga motif dari perkelahiannya dengan sang paman. Kita temukan faktanya. Saya Tiara dari Fakta TV One. Tentunya saya ingin mendengar cerita ya Pak. Sebenarnya sudah berapa kali Pak Muslihin ini cekcok dengan korban, kemudian hubungannya juga seperti apa yang kemudian menjadi pemicu Pak Muslihin ini untuk pada akhirnya, oke, saya akan menghabisi orang ini. Dia menganiaya, seperti saya ke depan rumah, ke warung itu digoresin kopi itu beracun gitu. Beracun dari mana nih? Dari korban? Dari merekanya. Oh, Pak Muslihin dikasih kopi, iya. Terus kopinya tuh beracun? Beracun. Dari mana taunya? Ya, dari rasanya. Rasanya? Iya, rasanya. Lemah gitu, terus saya beli obat, saya nggak apa-apa. Saya nggak bilang gimana, cuma beli obat stamina aja setiap hari. Selain itu? Suntik ke rumah sakit. Suntik apa itu? Suntik sehat. Oke. Apalagi kejadian yang kemudian ini jadi pemicu? Dan sudah berapa lama? Sudah cuma begini, segitu. Berapa lama sih Pak? Cekcok atau bermasalah dengan ponakan ini?
dengan paman ya? Sampai kejadian. 1 tahun saya tantang mereka nggak berani. Hari raya sampai hari raya sekarang baru berani pindah rumah saya. Ditantang gimana sama Pak Muslihin? Ya kalau berani datangi rumah saya. Saya bilang gitu nggak berani. Jarak rumah Pak Muslihin Sama dengan mereka. paman berapa? Oh jauh, udah ada di rumah istrinya dari sini ke kamar. Jauh. Oke, kejadian ini berarti di mana? Di rumah saya sendiri, Di depan rumah Pak Muslihin? di rumah saya. Tuh mereka dari kamar itu datang kali ke rumah saya. Mereka datang ke rumah Pak Muslihin? Iya, saya terkejut selama 1 tahun gitu. Dari kejadian saya tantang tuh, saya rasa nggak berani mereka sama saya kan. Gitu. Terus selama 1 tahun tuh mereka datang ke rumah saya terkejut. Mama apa datang kemari? Saya bilang gitu. Terus ngamuk saya langsung. Mereka mau berani juga hadapan sama saya gitu. Berantem. Bawa ke rumah Pak Muslihin itu sudah dengan senjata artinya ya Pak Iya. ya? Dari mana Pak Muslihin tahu kalau senjata itu digunakan untuk menyerang Pak Muslihin? Mereka bawa sepeda motor. Ambil dari sepeda motor. Nah saya juga bawa buka dari kamar. Sempat diarahkan gitu ke arah Pak Iya, Muslihin? dan sama-sama berhadapan sama saya. Saling tusuk. Saling tusuk? Siapa yang duluan? Sama-sama nusuk sama saya. Ini kejadiannya. Karena gini Pak, saya dapat informasi kalau ternyata senjata itu dibawa karena pekerjaan dari pamannya, dari korban ini adalah penjual daging gitu. Jadi memang dibawa senjata itu kemana-mana untuk kepentingan kerjaan, kepentingan sebagai penjual daging itu. Itu gimana? Itu kalau daging itu saya rasa itu di tempat-tempat ada tempatnya sendiri. Itu pisau putih kayaknya, pisau ada bajunya itu. Pisau ada baju. Jadi menurut Pak Muslihin itu khusus gitu ya, bukan yang biasa dipakai untuk potong daging dan lain sebagainya. Oke. Setelah itu gimana? Jadi ada ancaman ya dari korban. Ancaman dari korban dengan cara menodongkan senjata itu tadi. Terus apa yang dilakukan Pak Muslihin? Terus saya lari. Ke? Sudah saya nggak bisa itu. Sudah satu orang nggak punya tenaga. Saya lepas, saya lari ke rumah sakit. Oh, enggak, setelah ancaman sebelum ada senjata yang Pak Muslihin ambil, itu apa yang Pak Muslihin lakukan? Apa yang sempat dikatakan ke korban? Ya, mereka mengamuk. Apa yang dibilang? Mengamuk saya nggak mau sama kamu. Ngamuk. Terus mereka ambil pisau, saya ambil juga ke rumah saya. Terus berhadapan saling tusuk sama saya. Memang itu puncaknya kemarin ke rumah saya. Ingat nggak Pak Muslihin waktu itu nyerang di bagian apa? Saling tusuk depan. Mereka dari depan, saya juga dari depan. Di bagian tubuh apa? Ingat? Di bagian badan yang sebelah mana? Iya depan, kepala kali. Kepala. Iya. Berapa kali kira-kira? Kira-kira 2 kali kalau nggak. 2 kali di bagian kepala. Menurut Pak Muslihin itu yang bikin korban meninggal? Nggak tahu, katanya Pak polisi hakimnya meninggal dunia. Di tempat Pak Muslihin langsung lihat Enggak. sendiri? Enggak. Cuma dari Pak polisi saya dengar. Dia bawa kemari. Oke. Dan saya lihat ini juga banyak luka ya. Jadi Pak Muslihin ini juga diserang oleh korban di bagian kepala, di bagian tangan. Ini tangan kenapa Pak? Maksudnya dalam kondisi apa Ya kena. waktu itu? Luka parah atau Iya, gimana? kena tusukan. Oke, jadi kena senjata itu juga ya. Nah setelah itu kan semuanya sudah dalam kondisi apa ya, lemah karena memang sudah saling nyerang satu sama lain. Sempat dipisah warga nggak? Enggak, mereka langsung nabrak meluk saya. Meluk? Saya, iya. Siapa itu? Mereka musuhnya. Musuh? Iya. Musuhnya siapa? Musuh saya itu meluk saya. Musuhnya itu nggak tahan kali, nggak punya, lemah kali ya. Saya tabrak juga. Sebenarnya ini siapa yang dimaksud? Musuhnya itu lemah.
Oh, korban. Iya. Korban langsung meluk Bapak. Meluk, iya. Meluk, saya robohkan. Dalam gitu. keadaan memang sudah berlumuran darah itu. Ada yang sempat dibilang, Pak? Iya, tolong gitu orangnya. Sebelum lihat korban ini bawa senjata waktu itu, sempat ada kepikiran nggak Pak untuk nanti saya akan mungkin menghabisi nyawanya atau nyerang duluan sebelumnya? Pernah nggak kepikiran, mungkin saking emosinya gitu? Kalau saya enggak, sekali mereka itu mempunyai kesalahan sama saya tantang sekali seketika itu enggak berani, berarti enggak berarti saya enggak, mereka takut. Gitu. Ya akhirnya ya pikiran saya ada juga sampai 1 tahun sekiannya bisa berani dari hari Idul Fitri kemarin sampai sekarang, hari Idul Fitri sekarang 1 tahun bisa berani. Waktu Pak Muslihin nyerang korban dengan menggunakan senjata tajam, celurit atau apapun itu, sempat terpikir nggak sih kalau nanti akan berakhir nih saya di penjara, masuk polisi dan lain sebagainya? Ya memang musibah saya kalau saya punya musibah. Sempat terpikir nggak kalau nanti Pak Muslihin ini akan di penjara? Iya, memang musibah saya kalau saya punya musibah, memang efek sampingnya saya. Makasih banyak Pak Muslihin. Semoga cepat selesai masalahnya dan proses hukum tentunya kita tunggu ya, masih tetap berlangsung. Kita temukan fakta selanjutnya. Iya, bukan masalah baru karena pihak tetangga maupun keluarga sudah mengetahui sebenarnya dari dulu sudah cekcok seperti ini. Cuma puncaknya itu pada Saya akan menemui Kapolres Bangkalan untuk kemudian ini mendengar secara langsung seperti apa kronologi dari penyerangan ataupun juga carok antara paman dan juga ponakan sehingga menyebabkan salah satu diantaranya ini meninggal dunia. Kita temukan faktanya. Saya sudah bersama dengan Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya. Pak Kapolres, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu lagi bersama tim Fakta. Setelah kita ketahui kemarin ya Pak ya, terakhir kita ketemu di bulan Januari dengan permasalahan dan kondisi yang tidak jauh berbeda sayangnya mengenai carok beberapa waktu belakangan ini. Yang terakhir ini kan mengenai serangan dari ponakan kepada pamannya, begitu Pak. Ini sebenarnya permasalahannya apa Pak Kapolres? ya, jadi perlu kami sampaikan ini kan awalnya memang antar paman dan ponakan ini sudah sering cekcok. Jadi bukan sekali aja sih, Mak. Jadi bukan sekali. Bukan masalah baru. Iya, bukan masalah baru karena pihak tetangga maupun keluarga sudah mengetahui sebenarnya dari dulu sudah cekcok seperti ini. Cuma puncaknya itu pada hari Senin itu, tanggal 15 April 2024 kemarin, kurang lebih pukul 19.00, sempat cekcok di situ. Karena kebetulan pelaku ini, korban datang ke rumah pelaku, seolah-olah korban ini dengan membawa senjata tajam ini dikira mau ada ribut sama yang korban ini. Ternyata salah paham aja, sehingga korban ini balik lagi dan mengambil senjata tajam yang ada di dinding sebagai pajangan untuk menyerang korban, sehingga mengakibatkan paman ini meninggal dunia. Beredar informasi Pak Kapolres bahwa pelaku ini dalam hal ini adalah ponakannya begitu ya. Ini sempat disebutkan adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa begitu. Apakah ini sudah bisa dikonfirmasi? Ini kan ke teman-teman dari tim Reskrim Polres Bangkalan maupun Polsek sedang mendalami. Kalau memang ada riwayat seperti itu kan harus ada surat, Mbak, dari pihak misalnya rumah sakit jiwa. Kalau memang ada surat nanti kami mendalami lagi. Karena nanti kan penyidik juga ini masih mencari keterangan dari saksi-saksi di lapangan pada saat kejadian di TKP, Mbak, seperti itu. Tapi kalau dari pihak kepolisian selama mungkin memintai keterangan pelaku sendiri, ada arah ke sana tidak? Karena informasi dari luar yang tersebar sih, dari luar memang korban ini, pelaku ini informasinya ada riwayat ODGJ seperti itu, Mbak. Dan informasi juga yang kami dapat bahwa
pelaku ini masih mengkonsumsi obat untuk seperti itu. Tapi mungkin dari segi perilaku yang kemudian ini ditangkap oleh pihak kepolisian, apakah pelaku ini temperamen semacam itu? Iya, karena dari keterangan teman-teman di lapangan, memang pelaku ini karena memang masyarakat itu sudah paham dengan karakternya, sehingga kalau marah-marah kan udah nggak biasa, karena memang orangnya seperti itu, Mbak. Jadi ada temperamen ketika misalnya kadang biasa di pos tiba-tiba datang minta rokok, nggak dikasih, ngamuk-ngamuk, kan sudah biasa, Mbak, seperti itu. Bermasalah juga dengan warga sekitar mungkin? Nggak ada masalah sih, Mbak, karena memang warga sekitar sudah paham dengan kondisi pelaku seperti itu. Pak Kapolres, izin kalau saya tarik sebentar dengan kejadian pada bulan Januari kemarin yang kasus Matanjar yang juga Caro gitu ya Pak. Ya, ini kan kejadiannya juga kurang lebih di setelah maghrib sekitar pukul 18, pukul 19. Sama kan ya Pak seperti yang saat ini. Nah itu apakah memang jam-jam rawannya di jam itu atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya kalau bilang jam rawan sih nggak juga sih Mbak ya. Karena mungkin pertepatan aja sih memang waktu dan kondisinya bersamaan dengan kejadian sebelumnya. Oke, tapi kalau dari pengawasan dari pihak kepolisian sendiri seperti apa? Karena setelah kami kemarin sempat meliput yang kejadian Caro pada bulan Januari, tidak lama kemudian kan dipasang spanduk untuk kemudian ini yang membawa senjata tajam tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan begitu. Setelah itu pengawasannya seperti apa? Ya, kami kan Polres sama Polsek selalu menghimbau, Pak, karena memang masyarakat Madura khususnya Bangkalan ya kan dengan kebiasaan membawa senjata tajam ini memang harus butuh edukasi, Mbak, harus edukasi, sosialisasi terkait penggunaan senjata tajam ini, karena memang masyarakat Bangkalan ini kalau kemana, ke kebun, ke jalan keluar itu pasti membawa senjata tajam, sehingga kita teman-teman dari Polsek maupun Polres selalu menghimbau untuk tidak membawa senjata tajam pada saat keluar rumah. Ya, polisi sendiri nggak bisa, karena memang kita membutuhkan tokoh-tokoh masyarakat terutama yang di wilayah-wilayah yang sangat terpencil. Kalau untuk kota sih masih bisa lah diajak ngobrol, tapi ketika sudah ke bawah, karena orang-orang tua ini kan menjadi kebiasaan membawa senjata tajam itu, ya, sehingga kita mengutamakan pencegahan, terutama teman-teman Bimas di lapangan menghimbau untuk dalam kegiatan apapun, misalnya pesta gitu kan kebanyakan orang Bangkalan itu kalau sudah ke pesta-pesta ada acara musik, kalau nggak bawa senjata tajam nanti dibilang sombong kan. Jadi ya itu yang kita memberikan edukasi, memang kalau undang-undang darurat ini memang tidak membenarkan membawa senjata tajam. Ya, kalau tidak salah sebelum kejadian ini kan juga ada ancaman ataupun juga bentuk intinya penggunaan senjata juga celurit. Antar kelompok begitu Pak ya dalam situasi pesta pada saat itu. Nah tapi tidak jadi karena ada pelerayan. Ini sebenarnya bagaimana? Memang seperti saya sampaikan tadi Pak, kadang kebiasaan orang Bangkalan itu kalau ada pesta berbondong-bondong pasti membawa senjata tajam. Oleh karena itu dengan itu hal biasa. Biasa. Makanya dengan kita berkaca dari kejadian-kejadian kemarin yang selama ini kita pengawasannya mungkin kurang ketat, kita perketat lagi. Oke, berkaitan dengan ini pasal yang kemudian disangkakan untuk tersangka apa Pak Kapolres? Yang kemarin kita pakai 338 subsidiar 351 ayat 3. Dengan ancaman hukuman berapa lama? Ancaman hukuman maksimal 12 tahun. 12 tahun. Tidak ada perencanaan juga di situ? Enggak ada, karena memang tapi kan teman-teman di lapangan masih menyelidiki Mbak, sambil menggali informasi dari para saksi-saksi. Baik, terima kasih banyak Pak Kapolres. Caro itu paling tidak ada tindakan antar laki-laki itu acap kali berhubungan dengan harga diri yang terkait dengan identitas diri. Saya sudah bersama dengan Prof. Mustain, sosiolog dari Universitas Airlangga. Prof. Mustain, makasih banyak waktunya untuk Fakta, Prof. Ya, sama-sama, Pak. Baik, langsung saja, Prof. Saya ingin membahas mengenai Carok ya, karena setelah Januari kemarin ternyata memang ada Carok ataupun juga kasus-kasus susulan begitu hingga April ini. Apa yang kemudian ini menjadi kendala
sehingga masyarakat ini masih terus melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan senjata celurit yang kemudian ini didasari dengan tradisi ataupun juga kebiasaan masyarakat Madura begitu, Prof? Ya, jadi carok itu memang menjadi trademark, menjadi penanda atas masyarakat Madura. Itu adalah realitas yang harus kita terima. Itu bagian dari proses sosial yang sangat panjang. Kita tidak bisa melihat carok semata-mata dari kacamata yang hukum. Karena carok itu menurut saya merupakan bagian dari upaya lokal masyarakat Madura dalam rangka menegakkan kaidah-kaidah lokal agar terbangun tertib lokal, keseimbangan, harmoni. Jadi carok itu merupakan mekanisme gini, carok itu paling tidak ada tindakan antar laki-laki itu acap kali berhubungan dengan harga diri yang terkait dengan identitas diri, eksistensi diri sebagai laki tentang perempuan dan hak-hak diri dan keluarga. Jadi spesifik Ya, yang dilakukan oleh laki-laki berkaitan dengan harga diri betul, dengan konteks perempuan. Betul, dan itu didukung oleh didukung dan diakui secara sosial. Ada social recognition. Ini yang paling penting. Jadi selama itu diakui secara sosial, bahkan itu menjadi kewajiban sosial lokal, harus dikerjakan. Kalau tidak, harga dirinya dipermalukan, ditiadakan, dianggap tidak ada. Nah, itu merupakan pertaruhan. Bagaimana dengan kasus di luar itu, tidak mengenai perempuan misalnya? Ya. Kalau kita menarik mengenai kasus yang terakhir kemarin, yang dimana ponakan membunuh pamannya sendiri, ini kan sebenarnya permasalahannya mengenai permasalahan keluarga biasa, tidak spesifik mengenai perempuan begitu. Betul. Kata kuncinya, sumbernya, esensinya harga diri. Dan harga diri dari eksistensi diri laki-laki oleh perempuan. Nah, soal-soal akibat penyebab lain seperti tersinggung, masalah ekonomi, masalah air, itu turunannya. Makanya studi saya pada tahun yang agak lama itu menunjukkan bahwa ketika orang baru membunuh itu bukan lari, tapi menyerahkan ke polisi. Gitu, Pak. Jadi dengan bangga, Pak Polisi, saya baru membunuh, mencari ini saya tahu ditangkap, Pak. Nah, terus bagaimana anak istri yang ditinggalkan? Nah, tanggung jawab keluarga besar. Apa? Itulah dukungan sosial. Itulah pengakuan sosial. Jadi sudah menjadi bagian dari mekanisme untuk menebus malu. Kan ada pepatah, saya lupa bahasa Maduranya itu, daripada sudah dipermalukan, lebih baik saya mati. Daging yang luka bisa dijahit, tapi hati yang luka, darah yang harus diminum. Nah, itu kan, bayangkan itu. Rela mati daripada harga diri itu sendiri. Betul. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara carok, itu memang mekanisme lokal dan bagian dari mekanisme lokal untuk menjaga keseimbangan sosial. Tanpa ada tertulis, tanpa ada orang mengatakan, semua orang tahu. Ini loh, declare. Jadi begini, ketika ada carok itu sebetulnya memberikan pemberitaan ke banyak orang. Itu loh carok. Kalau sampai kamu macam-macam melanggar begini, nah ini akibatnya. Maka pikirlah, lihatlah, camkanlah, itulah kira-kira. Tapi dengan irisan itu bagaimana kemudian mendisiplinkannya ya, Prof ya? Karena kemarin juga sempat berbincang dengan rekan-rekan kepolisian, mereka agak kesulitan juga. Misalnya salah satunya dengan mereka membawa senjata tajam jenis celurit begitu. Itu sebenarnya kalau secara undang-undang kan sudah menyalahi aturan, tapi tidak juga bisa ditegakkan karena secara tradisi di Madura itu adalah hal biasa gitu, membawa celurit kemana-mana begitu. Itu yang saya bilang tadi, apa yang terjadi pada komunitas warga Madura itu bagian dari proses sosial budaya lokal yang tidak bisa dilihat dibidik dari kaidah hukum negara, hukum kepolisian. Membawa senjata itu jangan dikira itu sebagai bagian dari yang biasa, itu justru menunjukkan keseimbangan. Jadi sekali lagi, fenomena carok itu menurut saya memang secara hukum negara memang harus, kalau memang ke pengadilan ya hukum negara pasti. Dan jangan lupa ketika hukum si A dengan bukti gini-gini maka diputuskan hukuman 2 tahun penjara. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu? Apa artinya apa? Nah, itu ada 2 makna. Alhamdulillah saya berhasil mengangkat kembali harkat keluarga, nama baik keluarga. Yang kedua, alhamdulillah saya tidak akan dibalas dendam.
Paling enggak merasa lebih aman begitu ya? Betul. Itu dia. Makanya kasus-kasus yang lama yang pernah saya tahu, itu ketika dihukum 10 tahun, 15 tahun, pulang dari penjara, ditunggu. Yang dulu itu pernah jadi korban. Ada pembalasan. Jadi iya, betul begitu. Nah, jadi itulah realitas warga kita Madura begitu. Itu bagian dari realitas masyarakat di banyak daerah begitu sama juga, memang beda-beda. Jadi apa yang harus kemudian ini semestinya ya dilakukan oleh pemerintahan ataupun juga penegak hukum setempat atau juga yang kemudian ini harus dipahami oleh masyarakat berkaitan dengan fenomena ini sebenarnya. Karena sedemikian mudahnya mereka sebenarnya membawa senjata itu dan menggunakannya, Prof. Jadi saya kira dengan pemahaman, pendidikan, informasi, pendampingan dari para tokoh-tokoh itu saya kira menjadi hal yang sangat penting untuk ke depan paling tidak mengurangi dan pelan-pelan akan habis. Oke, baik. Prof. Mustain, terima kasih banyak atas waktu dan juga pandangannya ya, Prof. Ya. Semoga ini tidak terulang lagi dan lambat laun masyarakat semakin teredukasi. Terima kasih banyak, Prof. Mustain. Kita temukan fakta. Permasalahan keluarga dan kesalahpahaman ini menjadi faktor pemicu Muslihin untuk menghabisi pamannya. Proses hukum sehingga saat ini masih terus berlangsung dan Muslihin sendiri terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, sosiolog dari Universitas Erlangga menyebutkan bahwa edukasi menjadi kunci utama agar masyarakat Madura ini lebih bijak menyelesaikan sebuah permasalahan dan tidak menjadikan budaya lama, tradisi caro ini menjadi suatu penyelesaian dan menggunakan caro ini sebagai sebuah alibi untuk menghabisi nyawa seseorang. Kita harapkan agar kejadian serupa ini tidak terjadi lagi. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.